Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Fauzan Kirtandi Purnomo dari PGSD Penjas 5B, nomor absen 20, NIM 1804850. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah kita pelajari, yaitu kedaruratan medis. Nah, di dalam kedaruratan medis ini terdapat itu berhubungan dengan kecelakaan, yaitu ada gigi lepas, mimisan, dan asma. Nah, kita bicarakan tentang gigi lepas terlebih dahulu. Gigi lepas bisa terjadi karena kita benturan atau kita terjatuh, bisa menyebabkan gigi itu lepas. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah kedaruratan medis, yaitu cara menangani kecelakaan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketika gigi lepas, saya akan memberikan penanganannya, yaitu ada tangani gigi bagian atas atau mahkotanya saja. Yang kedua, jangan menggosok dan mengkikis gigi untuk menghilangkan kotoran, karena itu akan merusak permukaan akar dari gigi tersebut. Yang ketiga, ada bilas gigi Anda dalam semangkuk air, tapi jangan dibawa bawah air mengalir, jadi hanya dibilas saja. Yang keempat, ada letakkan gigi dalam wadah dan larutkan dalam susu, karena susu itu mengandung banyak nutrisi, jadi bisa mengobati gigi lepas. Yang kelima, ada pasang kain kasa pada bagian gigi yang cedera. Nah, ini gunanya pasang kain kasa ini untuk menghentikan atau mengurangi pendarahan pada gigi tersebut. Yang terakhir yaitu bawa ke rumah sakit untuk reposisi. Nah, ini adalah langkah yang paling bisa diandalkan. Nah, untuk penanganan gigi patah, biasanya kita itu panik. Nah, yang pertama itu sebenarnya jangan panik, karena gigi patah itu bisa ditangani dengan ada cara penanganannya. Nah, patahan gigi itu jangan digosok atau dilap dengan tisu. Nah, itu karena tisu itu kan tidak lembut ya, atau agak kasar gitu untuk gigi. Jadi bisa melukai si gusinya. Nah, ada lagi rendam dengan susu. Nah, yang tadi susu itu mempunyai nutrien yang dibutuhkan oleh gigi. Nah, jadi untuk menjaga kondisi gigi tersebut. Jika tidak ada susu, simpan di mulut, tepatnya di bawah lidah. Nah, itu bisa diandalkan. Yang terakhir yaitu bawa ke rumah sakit jika tidak ada lagi yang bisa menanganinya. Nah, yang kedua itu setelah gigi lepas, setelah kita membicarakan tentang gigi, yaitu ada mimisan. Nah, mimisan itu adalah pendarahan yang keluar dari lubang hidung karena lepasnya mukosa yang mengandung pembuluh darah kecil. Jadi penyebab mimisan itu ada 4 yang saya tahu, yaitu karena kelelahan. Ketika kita melakukan banyak sekali aktivitas dan kita kelelahan, terkadang kita bisa mimisan gitu. Yang kedua ada alergi. Nah, alergi ini bisa menyebabkan mimisan. Yang ketiga benturan. Tentu saja benturan, karena tulang hidung kita sangat lemah ya terhadap benturan, maka mudah sekali untuk mimisan gitu. Yang keempat, suhu ekstrim. Ketika kita di bawah suhu derajat yang ekstrim gitu, atau di atas rata-rata terlalu panas, kita bisa mimisan karena terdapat pembuluh darah kecil di hidung tersebut. Nah, cara pertolongan mimisan itu ada banyak caranya, yaitu ketika kita menemukan korban atau teman kita yang sedang mimisan, kita tenangkan korban tersebut, jangan dibuat panik, jangan buru-buru seperti itu. Jadi tenangkan korbannya terlebih dahulu. Nah, yang kedua ada dudukan. Jadi ketika ada yang mimisan, kita harus memposisikannya duduk gitu, agar hidung lebih tinggi dari jantung. Nah, ini gunanya itu untuk mengurangi pendarahan atau keluarnya darah dari hidung. Lalu ada lagi bungkukkan badannya ke depan, jadi rada seperti ini. Nah, itu fungsinya sama, jadi untuk mengurangi pendarahan. Beri instruksi. Nah, jangan sampai lupa, ini beri instruksi agar bernafas dari mulut, karena kalau bernafas dari hidung, ketika kita bernafas dari hidung, jadi darahnya terkadang terhisap kembali, jadi jangan sampai dia bernafas dari hidung. Selanjutnya ada tekan pangkal hidung selama
5-10 menit. Jadi tangkal hidung itu di sini, jadi ditekan 5-10 menit. Yang selanjutnya ada bersihkan darah di bagian luar hidung. Nah, bisa pakai kain kasa atau kapas. Nah, itu yang paling lembut ya, yang pokoknya alat-alat kedokteran, kain kasa atau kapas. Nah, setelah berhenti darahnya, bersihkan lubang hidung dengan air. Itu sudah pasti. Selanjutnya, pertolongan mimisan. Kan tadi cara menangani korban. Nah, ini ada pertolongan mimisannya. Seperti yang tadi dijelaskan, jangan diposisikan tidur telentang. Jangan mengadahkan wajah ke atas sebab aliran dapat tertelan. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, bahwa darahnya bisa terhisap kembali gitu. Selanjutnya, pertolongan mimisan itu ada lagi menggosok atau menggoyangkan hidung segera setelah mimisan berhenti. Jadi hal ini akan membuat mimisan muncul lagi. Nah, cara mencegah mimisan yaitu ada banyak ya. Seperti yang pertama ada jaga kuku anak agar selalu pendek untuk mencegah cedera pada hidung. Karena anak kecil itu misalnya kalau lagi main bola atau lagi bermain dengan teman-temannya kan otomatis tidak bisa mengendalikan gerak tubuhnya. Nah, itu harus menjaga kuku agar tidak panjang dan tidak tajam gitu. Jadi harus dipotong dengan rajin gitu. Nah, pastikan anak memakai alat pelindung ketika mengikuti olahraga yang berpotensi menyebabkan cedera hidung. Nah, itu salah satu mencegah mimisan. Sebaiknya hindari bermain di luar pada saat udara kering dan panas, karena seperti yang dijelaskan, suhu ekstrim itu bisa menyebabkan mimisan. Selanjutnya, kalau misalkan mimisan itu tidak bisa ditangani sendiri, nah segera ke rumah sakit apabila mimisan tak kunjung berhenti setelah 2 kali upaya penekanan pada hidung. Yang tadi dijelaskan di tangkal hidung ini 5-10 menit ketika tidak berhenti, nah itu dibawa ke rumah sakit. Yang kedua ada disertai dengan pusing atau kelemahan. Nah itu sudah sangat bahaya ya, jadi segera dibawa ke rumah sakit. Mimisan yang terjadi akibat terjatuh atau benturan di kepala, nah itu sangat bahaya karena bukan dari hidung lagi, jadi misalnya dari belakang kepala itu juga bisa. Selanjutnya kecelakaan yang ketiga itu ada asma. Nah, asma ini seperti sesak nafas, jadi penyempitan atau gangguan saluran. Jadi gangguan saluran pernapasan ini menyempit gitu. Nah, tanda dan gejala asma ini yaitu sukar menarik nafas. Jadi ketika kita menarik nafas, kita terasa sakit atau sesak gitu. Terdengar suara nafas tambahan. Nah, ini juga sangat bahaya. Jadi ketika kita mendengar nafas tambahan ini, suara nafas tambahan ini berpotensi kita mengalami asma. Ketiga, otot bantu nafas terlihat menonjol. Jadi otot bantu nafas itu di leher terlihat menonjol. Nah, itu berpotensi gejala asma. Nah, selanjutnya yaitu terjadinya perubahan warna kulit. Nah, warna kulit ini bisa menjadi merah atau pucat atau kebiruan, bahkan sianosis. Nah, itu menjadi gejala asma. Yaitu yang terakhir adalah kesadaran menurun seperti gelisah atau meracau. Nah, jadi itu mungkin salah satu berpotensi asma. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab asma. Nah, penyebab asma itu bisa dari berbagai macam faktor, yaitu yang pertama ada faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini bisa dari orang tua kita, yaitu orang tua kita mempunyai riwayat asma, seperti itu. Yang kedua, faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini juga sangat berpengaruh untuk penyebab asma. Karena apa? Karena biasanya lingkungan itu kita membakar sampah sembarangan dan menyebabkan asap atau polusi yang menyebabkan asma. Yang ketiga yaitu faktor makanan. Faktor makanan itu bisa dari kadar MSG yang tinggi, pengawet, kacang, coklat, atau minuman soda. Nah, yang terakhir yaitu faktor cuaca dan suhu, sama seperti mimisan. Nah, itu bisa menjadi penyebab asma juga. Nah, masuk ke penanganan asma. Penanganan asma ini sangat mudah ya, yaitu tenangkan korban, seperti yang tadi dijelaskan, bawa ke tempat tenang atau sejuk. Maksudnya ke tempat sejuk itu suhu yang baik lah gitu untuk suhu tubuh kita gitu.
yaitu posisi sesuai keinginan korban. Jadi seenaknya korban aja gitu. Korban misalnya lagi asma dan misalnya dia kalau tiduran dia enak gitu, ya udah tidurin aja gitu. Jadi sesuai keinginan korban. Yang keempat, bantu korban untuk mendapatkan obatnya. Jadi ya kalau misalnya yang punya riwayat asma gitu, biasanya dia mempunyai obat atau bawa alat untuk misalnya untuk tarik napas gitu, oksigen gitu. Nah, contoh obat asma itu yaitu ada Ventolin inhaler, yaitu salbutamol, ya, dan alat untuk menghisap oksigen. Ya, sekian dari pemaparan materi saya tentang kedaruratan medis, yaitu tadi gigi lepas, mimisan, dan asma. Nama saya Akbar Fauzan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.